Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan berkumpul dalam satu majlis yang mulia, majlis yang dipenuhi dengan para malaikat, masjid juga atau majlis yang juga didoakan oleh ahlul samawati wal ard, yaitu majlis yang orang-orang di dalamnya didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Bahkan hatta al-hitanu fil bahr wan namlah fil juhar, yaitu ikan-ikan yang di lautan dan juga semut yang ada di lubangnya, itu mendoakan orang-orang yang sedang thalabul ilmi, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr. Orang yang mengajarkan kebaikan, maka penduduk atau ciptaan Allah itu senantiasa meminta ampunkan kepada orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Siapa saja makhluk Allah, semua manusia, malaikat, dan juga an-namlah, semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, mendoakan kita semuanya. Itu tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan yang seperti itu. Karena istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengampuni, itu sebuah nikmat yang besar, nikmat yang tiada taranya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan orang yang muallimul khair dan juga orang yang mencari ilmu. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya yang senantiasa menemani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensupportnya baik dalam kondisi sedih, bahagia, dalam kondisi tertindas maupun merdeka, senantiasa mendampingi dan mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat serta salam tercurahkan kepada para sahabat Nabi. Mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik masa. Dalam hadis dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, pada zamanku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang terbaik,
orang-orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata umat Islam. Dan juga salawat dan salam tercurahkan kepada para tabi'in wa tabi'it tabi'in, pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengistiqomahkan perintah-perintahnya atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan istiqomah. Dan semoga yang hadir di sini mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, babul taharah sudah selesai. Bab tentang bersuci sudah selesai. Kita sudah bahas tentang macam-macam air yang boleh digunakan untuk taharah dan juga air yang tidak boleh digunakan untuk taharah. Mulai dari air yang boleh digunakan, mulai dari air sumber, air laut, air hujan, air embun dan lain sebagainya. Dan juga ada air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Di antaranya adalah air yang bercampur dengan air suci atau air yang bercampur dengan barang-barang yang suci. Contoh, air dengan teh, ini tidak boleh karena bukan tahur. Air dengan susu, air dengan kopi dan sejenisnya, air dengan tepung tidak boleh digunakan untuk taharah. Lalu air yang bercampur dengan najis, apalagi bercampur dengan najis, tidak diperbolehkan untuk taharah. Setelah itu kita pelajari tentang tata cara taharah. Tata cara taharah dengan berwudu. Dan juga kita pelajari ketika tidak ada air dibolehkan tayamum. Tata cara tayamum sudah kita pelajari. Habis itu hal-hal yang membatalkan wudu dan hal-hal yang diperbolehkan ketika kita berwudu sudah kita pelajari. Begitu juga tata cara mandi junub. Mandi junub dikarenakan hadas besar, baik itu habis bersetubuh dengan pasangannya atau karena berhenti haid bagi perempuan atau berganti atau nifas, orang tersebut disuruh untuk mandi junub atau mandi besar. Tata caranya sudah kita pelajari. Dan sampai hal-hal yang membatalkan mandi tersebut, artinya ketika kita mandi terlepas dari hadas besar, lalu kita berwudu, habis berwudu hal yang membatalkan wudu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tibalah kita membahas tentang babus shalah. Bab tentang salat. Dan salat ini termasuk oleh-oleh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkatul Mukarramah menuju ke Palestin, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Sara yasri artinya berjalan. Asra diperjalankan. Jadi beda dengan berjalan dan diperjalankan. Kalau berjalan, orang tersebut berjalan dengan sendirinya. Kalau dia itu diperjalankan, maka orang tersebut tidak berjalan sendiri, tapi ada orang yang memperjalankan.
Dan yang memperjalankan adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha kuasa. Fa idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengucapkan kalimat kun, jadilah fayakun, maka terjadi sesuatu yang diinginkan tersebut. Begitu juga ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu dikasih tahu besoknya setelah melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, pada tidak percaya. Hanya satu yang mempercayai adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Makanya beliau mendapatkan laqab As-Siddiq, membenarkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai besar tidak pernah berbohong. Maka Abu Bakar As-Siddiq percaya banget apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy tidak percaya karena pada waktu itu perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa bertempuh atau ditempuh berbulan-bulan dengan memakai kuda atau memakai unta, apalagi jalan kaki. Itu membutuhkan waktu lama. Kok Muhammad hanya semalam dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha? Maka mereka tidak percaya. Tapi setelah itu ada yang bertanya, berapa pintunya untuk ngecek? Berapa ini? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengistilahkan diperjalankan itu, kita tahu semut. Semut itu perjalanannya adalah sangat dekat. 1 meter butuh waktu lama. Tapi semut ini bisa ke Surabaya. Kalau semut tadi itu masuk ke mobil. Jadi cepat. Menurut anggota semut dikasih tahu, saya habis dari Surabaya pulang lagi. Yang teman-temannya nggak percaya. Ah, yang benar saja. Orang kamu 1 meter aja jalannya lama. Ini berapa ratus kilometer kamu bisa nyampe sana. Karena ada yang membawanya. Karena ada yang mengantarnya. Dia hanya duduk manis di mobil. Atau di pesawat. Seandainya pesawat itu ada semutnya. Itulah perumpamaan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dilanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha, dan di sana dapat oleh-oleh berupa salat. Dan salat ini termasuk rukun Islam. Rukun itu apa? Tiang. Tiang ini sebagai penyangga agar tidak roboh, agar tidak hancur. Rukun Islam artinya tiang Islam. Apabila tiangnya satu jatuh, maka ambruklah, hancurlah Islam itu. Maka sholat ini merupakan rukun Islam dan wajib dilakukan oleh orang Muslim yang sudah baligh. Orang yang tidak melaksanakan sholat ketika sudah balik berdosa dan akan dihisab nanti di hari akhir. Dan sholat ini merupakan sekali lagi di samping tiang agama imaduddin, sholat ini juga yang pertama kali dihisab pada hari akhir. Amal lainnya tidak. Pertama kali dihisab kita nanti, hisab itu adalah dihitung.
Dan yaumul hisab, hari penghitungan amal itu hari yang sangat berat. Bayangkan Pak, kalau kita nunggu orang antri, dulu ada antri minyak di kampung, itu sampai bermeter-meter antri. Habis antri, pas gilirannya mau nyampe habis. Sedih enggak? Itu hanya berjam-jam atau bermenit-menit. Nanti pada yaumul hisab, semua makhluk Allah yang bernama manusia dan juga jin, karena jin ini mukallaf, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mudah, kalau kita nunggunya bisa dibayangkan. Kalau nunggunya dalam kondisi main-main dan lain sebagainya enak. Kondisinya di sana berdiri terus. Tidak bisa kita bayangkan capeknya, payahnya dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manzilatus shalah fil Islam. Kedudukan salat di Islam, fahiya imaduddin alladzi la yaqumu illa bih. Ini sudah saya jelaskan barusan bahwa salat ini adalah tiang agama dan tidak akan berdiri kokoh agama Islam kalau orang-orang Islam tidak melaksanakan salat tersebut. Jika umat Islam memakmurkan masjid dengan meramaikan salat berjamaah 5 waktu, memakmurkan musalla dengan melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, memakmurkan tempat-tempat ibadah umat Islam untuk melaksanakan salat, maka agama Islam akan tegak kokoh, karena salat adalah tiang agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam. Kepalanya permasalahan itu adalah Islam. Al-Islam ra'sul amr. Wa amuduhu as-salah. Dan tiangnya itu, tiang Islam itu adalah salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salat ini adalah pertama kali diwajibkan dalam ibadah dalam umat Islam. Sebelum diwajibkan puasa, sebelum diwajibkan zakat, sebelum diwajibkan melaksanakan haji, yang pertama kali diwajibkan adalah salat. Apakah orang-orang terdahulu, yaitu man kana qablal Islam, orang-orang sebelum Islam diwajibkan melaksanakan salat? Ya. Sebelum Islam diwajibkan melaksanakan salat, tapi tata caranya berbeda dengan tata cara kita. Buktinya mana? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, dirikanlah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Zaman Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, berarti zaman itu juga sudah ada perintah salat. Adapun tata caranya adalah berbeda dengan kita. Intinya menyembah kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tawalla ijabuha bi mukhatabati rasulih lailatal mi'raj fi min ghairi wasitah. Tadi juga sudah saya singgung bahwa hadiah dari Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah salat.
dan perintah salat ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui Jibril alaihi salam. Jibril, malaikat Jibril alaihi salam berhenti dalam satu titik, tidak bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas. Bahkan mengatakan, seandainya saya ikut ke atas saya akan terbakar. Maka saya cukup di sini dan silahkan dilanjutkan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga para ulama menjelaskan bahwa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dan lebih mulia dari malaikat Jibril. Kita tahu bahwa malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril. Rasul yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk Allah yang termulia dan paling mulia yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah salat tersebut tidak ada penghalangnya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata caranya melalui Jibril alaihi salam. Perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, tata caranya dan waktunya itu dari malaikat Jibril ngasih tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang azan juga dari malaikat Jibril. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Anas bin Malik mengatakan, furidatis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi khamsin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat itu ketika malam diperjalankan oleh Allah, salatnya berjumlah 50 kali. 50 waktu dalam sehari semalam. Bisa kayak kita bayangkan, Pak. 50 kali dalam sehari semalam, kita 24 jam. 24 jam dibagi 50. Berarti ya enggak ada setengah jam udah sholat lagi. Enggak ada setengah jam udah sholat lagi. Bagaimana kerja kita? Bagaimana tidur kita? Bagaimana refreshing kita? Bagaimana dakwah kita? 50 kali dalam sehari semalam. Lalu di situ ketemu Nabi Musa alaihi salam. Ada perintah, coba kamu minta kepada Allah agar diperingan perintahnya, karena umatmu itu umat yang lemah. Minta turun 45, turun 40. Jadi turun sampai jadi 5 waktu. Ini juga buat peraturan kita kepada anak-anak kita agar ketika melihat atau memberikan sesuatu ini hendaklah bertadarruj, ya, step by step. Itu perintah salat 50, 45, turun lagi 40, turun lagi 35, 30 sampai 5 waktu. Tsumma naqasat hatta ju'ilat hamsan, kemudian berkurang sampai menjadi 5 waktu. Tsumma nudiya ya Muhammad, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil. Innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadhil khamsin. Ini rahmatnya Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada hamba-hambanya dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pergantian atau perubahan dalam firmanku, dalam perkataanku. Sesungguhnya pahala 5 waktu itu seperti pahala 50 waktu. Ini Rahman Rahimnya Allah.
dikurangin, jadi 5 waktu. Dalam 5 waktu itu pahalanya seperti 50 waktu. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini berarti haditsun sahih, hadis yang sahih, dan hadis sahih disuruh untuk menjadi landasan hukum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Ini sudah saya singgung di pembukaan. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba ketika nanti di hari akhir, salatnya. Salatnya bagus tidak, sempurna tidak. Lalu turun lagi, salatnya istiqamah berjamaah tidak. Turun lagi, dilaksanakan di masjid tidak. Apakah di awal waktu atau di tengah atau mengakhirkan waktu. Lalu dilaksanakan berjamaah tidak. Apakah sholatnya dengan menghadirkan hati atau tidak. Hati dan pikiran, karena ada orang yang sholat, zahirnya sholat, batinnya kemana-mana. Ada tidak Pak? Banyak ya, berarti sudah survei nih ya. Tapi kebanyakan gitu, tidak semuanya. Zahirnya dia salat Allahu Akbar, habis itu imamnya bacaannya enggak enak, panjang lagi, salah semuanya, mikirnya kemana-mana. Dan mendingan enggak jamaah, ngapain saya ke jamaah ke masjid, nyesel jadinya. Padahal sholat gak boleh mikirin nyesel. Dia nyesel sholat berjamaah. Ditambah lagi, nanti kita turunin aja imam itu. Sudah ada penurunan secara paksa. Masa sholat mikirin gitu? Atau mikirin yang lainnya. Pas sholat hujan, mikirin ya Allah, gak bawa payung pulangnya ya. Nanti saya kebasahan, padahal nanti berangkat harus cepat-cepat. Waduh, nggak bawa HP untuk ngontak istri, untuk nganterin payung. Sholat mikirin payung. Ada lagi, ya Allah, lupa saya nggak gembok itu pintu. Kondisinya sekarang lagi musim rawan, iya musim malik. Sholat mikirin pintu, gembok. Ada enggak? Banyak. Berarti yang bilang banyak itu pernah ngalamin seperti saya. Tapi berusaha untuk sekhusyuk-khusyuknya. Kita hindarkan yang masalah dunia. Kita jauhkan yang masalah tidak berkaitan sholat. Kita fokuskan sekarang sedang bermukhatabah dengan Allah, bercakap-cakap dengan Sang Khalik. Maka harus betul-betul fokus, harus betul-betul serius. Dengan cara apa? Memahami makna yang dibaca ketika sholat. Itulah yang disebut khusyuk. Khusyuk itu bukan membayangkan Allah gimana saya ini bercakap-cakap. Tapi kita memaknai apa yang kita baca. Allahu Akbar. Jadi pikiran gak kemana-mana ketika kita memaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipahami, dimaknai. Jadi kita merasakan khusyuknya sholat ketika memahami apa yang kita baca. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali dihisab pada seorang hamba Allah adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya bagus, maka yang lainnya ikut bagus. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal
mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya bagus, maka perbuatan keji, perbuatan mungkar itu jauh darinya. Karena benteng dari perbuatan tersebut adalah salat. Oh, dilihat salatnya bagus, yang lainnya ngikutin, Pak. Salatnya sempurna nih. Salatnya nggak sempurna. Dilihat salat sunnahnya, salat yang lainnya. Rawatibnya gimana rawatib? Oh, ada rajin dia. Salat qabliyah, salat ba'diyah rajin. Ditambahkan ke salat yang wajibnya yang nggak sempurna tadi, yang saya seperti sebutkan tadi. Salat berjamaah di masjid, tapi pas habis takbir atau pas ketika ruku ingat yang lainnya. Ini disebut salat nggak sempurna, ditambah dengan pahala salat rawatib, salat sunnah. Jadi sempurna. Makanya salat sunnah rawatib walaupun sunnah jangan ditinggalkan, karena sebagai pelengkap penyempurna salat wajib kita. Kalau bisa sekarang kan enak, Pak. Ada model grup yang sering nge-share waktu sholat. Oh, maghrib hari ini jam sekian. Oh, berarti saya berangkatnya 5 menit sebelum azan berangkat. Kalau pas azan biasanya terlambat, apalagi sholat jaraknya antara azan dan iqamah cepat. Maka terlambat nggak dapat sholat sunnah. Ustadz katanya sholat sunnah bagi laki-laki atau sholat sunnah itu baiknya di rumah. Betul, baiknya di rumah. Tapi juga nggak ada larangan sholat sunnah di masjid. Nggak ada larangan. Lebih baiknya betul, tapi tidak ada larangan sholat sunnah di masjid. Apalagi kalau dengan tujuan mensyiarkan, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, itu lebih bagus. Masa habis adzan nggak ada orang semuanya. Ini kemana? Yang mau iqamat bingung, nggak ada jamaah, saya sendirian ini. Imamnya juga sholat di rumah. Gara-gara mencari afdaliyah, mencari keutamaan. Kan lebih baik sholat sunnah di rumah daripada di masjid. Pas adzan nggak ada orang. Yang muadzinnya suudzon. Oh iya, suudzon. Ini nggak ada orang. Husnudzon, maaf. Husnun nggak ada orang. Jangan-jangan nggak ada di rumah semuanya. Udah iqamatnya di dalam aja. Allahu Akbar, nggak pakai mic. Gak ada yang datang, ini kok lama nggak komat-komat nih, kata yang di rumah. Sampai di sini sudah astagfirullahaladzim. Jadi salat wajibnya tertinggal. Maka kalau yang dekat-dekat boleh, kalau yang jauh-jauh dan juga untuk memakmurkan masjid ya di salat sunnah di masjid. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya rusak, salatnya itu waktunya salat, enggak salat dulu, diundur. Lagi bagus nih acara TV sepak bola. Sayang kalau melihat nanti siaran, enggak siaran langsung enggak enak. Kurang mantap. Nunggu sampai selesai. Habis selesai lupa kalau dia belum sholat. Karena biasanya kalau habis sepak bola itu ngobrol sama temannya. Sebagai komentator yang ulung. Seakan-akan hebatnya melebihi pemain. Sayangnya Messi tadi itu nggak kesini. Coba kalau kesini dia bisa menggolkan dengan nilai yang sekian. Komentarnya hebat. Pas disuruh main di lapangan sendiri, nendang aja nggak bisa. Jadi biasanya gitu kan penonton itu. Habis nonton lupa ngobrol sama teman, udah lewat dah. Lewat nggak sholat, baru ingat besoknya astagfirullahaladzim, kemarin saya nggak sholat ya. Nah, sholat seperti ini. Fawailul lil
musallin. Maka celaka bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Jangan diputus dari sini, berbahaya. Nanti orang-orang yang sholat gak mau sholat, masa sholat celaka? Ada lanjutannya, makanya ini disebut tafsirul ayah bi ayah. Tafsir ayat Al-Quran dengan ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lupa dengan salatnya. Salatnya diundur-undur waktunya, bukan waktunya, pelaksanaannya. Kalau waktunya tepat, tapi pelaksanaan dianya mundur sampai lupa tidak melaksanakan salat ini. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Salatnya karena riya. Yura'un dari kata ra'a yura'i. Yura'un pengen dilihat oleh orang lain. Beda dengan sum'ah. Sama-sama dilarang. Riya dengan sum'ah. Riya itu agar dilihat oleh orang lain. Kita salat. Allahu Akbar. Dilihat, mantap dia salatnya. Ketika pengen didengar oleh orang lain disebut sum'ah. Bacaannya dibagusin, bacaannya dipanjangin. Ketika sholat sendirian di rumah seperti kera yang ketulup. Tahu Pak kera ketulup sholatnya? Atau burung yang nutul makanan. Gimana sholatnya? Cepat sujudnya, nggak ada tumakninah ketika sendirian, tapi ketika berjamaah lama banget. Kenapa? Karena pengen dilihat riya atau pengen sum'ah. Kalau sholat sendirian bacaannya biasa-biasa saja. Kalau pada waktu sholat berjamaah dikhusus-khusus. Allahu Akbar. Sampai di fase-fase. Sami Allahu liman hamidah. Ya, nggak ada orang ya seperti itu. Jangan sampai ada orang dibagus-bagusin biar didengar oleh orang lain menjadi suaranya bagus, fasih, tapi pas sholat sendirian Allahumma Assalamualaikum. Salat inilah yura'un. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika salatnya fasad, salatnya rusak, fasada sairu amali, maka amalan yang lainnya juga ikut rusak. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Wa ya akhir wasiyat wasa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu inda mufaraqatid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Yang namanya wasiat itu mau meninggal, Mbak. Wasiat itu ketika mau meninggal atau juga jauh-jauh hari sebelum meninggal itu juga disebut wasiat. Yang penting masih hidup. Kalau wasiat sudah mati bukan wasiat namanya. Ya. Itu penampakan. Masa sudah meninggal udah berwasiat. Ada juga wasiat ilham ketika bermimpi ketemu. Itu zaman sahabat terjadi. Ketika meninggal dimimpiin seseorang tersebut bahwa saya masih punya hutang, tolong dibayar. Uang saya di sini, dilihat di rumahnya ada uangnya, lalu dibayarkan. Jadi lewat mimpi. Tapi disebut ilham bermimpi ya.
ilham dari Allah Subhanahu wa taala, tapi perantaraan mimpi tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat di akhir hayatnya. Wasiatnya apa? Bukan wasiat tolong warisan saya dibagi-bagi ke anak saya, enggak. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hartanya enggak banyak, rumahnya juga enggak besar. Kalau lihat rumah Rasulullah, ya lihatlah di Raudhah, kecil seperti itu. Enggak besar rumah Rasulullah. Bahkan seandainya bisa dibilang sangat kecil, pas sholat ada Aisyah radhiyallahu anha di sampingnya, lalu kakinya disingkirkan biar tidak mempengaruhi sholatnya, diarahkan. Itu kondisi rumah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Bisa, orang pemimpin. Bisa dikatakan kalau raja, ya raja pimpinan. Apakah Rasulullah bisa memiliki separuh Mekah? Bisa. Ketika ada tawaran dari orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, karena orang kafir Quraisy merasa, ya Allah, ini menghentikan dakwah Muhammad ini gimana? Menurut mereka, dikasih ini nggak bisa, kasih tekanan nggak bisa, ditekan malah kenceng dakwahnya, bingung. Yang lembut aja dah. Kalau ditekan, digencet, dianiaya sahabatnya, tetap malah kuat. Dengan lembut aja. Setan kan gitu Pak, kalau rayu kita, dikasih tekanan dengan ekonomi kurang, tetap getol. Biasanya yang nggak getol ketika dikasih harta berlimpah, lupa. Tapi tidak semuanya. Ada orang yang lupa dikasih dengan kebahagiaan. Ketika dikasih dengan kesengsaraan, dia kuat imannya. Ketika dikasih dengan kebahagiaan, limpah harta, lupa. Itu ada, tapi tidak semua. Banyak orang yang kaya yang semakin getol ibadahnya karena tahu itu adalah titipan dan tahu hidup di dunianya adalah untuk ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wasiatnya itu wasiat tentang sholat, bukan wasiat yang lainnya. Ditawarin separuh Makkah, enggak bisa, enggak. Ditawarin kekuasaan paling tertinggi, saya jadikan raja, pimpinan tertinggi di Makkah, enggak bisa. Saya carikan perempuan yang tercantik di Makkah, silakan untuk dinikahi, enggak bisa. Tawaran tersebut mental, karena Rasulullah bukan ngikutin syahwat, tapi ngikutin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditawarin berbagai cara seperti itu, enggak bisa. Bahkan mengatakan, seandainya bulan ditaruh di tangan kananku dan ini taruh tangan kiriku, saya tidak berhenti untuk berdakwah. Model cara itu nggak bisa dengan cara lewatin pamannya Abu Thalib agar membuat dia berhenti dari dakwah, tidak bisa. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah pingin harta, bisa hartanya separuh Makkah. Rasulullah pingin jadi pimpinan tertinggi, bisa. Tapi Rasulullah tidak menginginkan itu. Yang diinginkan adalah salat umatnya. Yang diinginkan adalah dan diingat adalah umatnya. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Orang yang mau meninggal mikirin salatnya, umatnya. Siapa? Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah sangat cinta pada umatnya, sangat cinta sekali pada umatnya. Ironis kalau kita sebagai umatnya tidak cinta kepada baginda Rasulullah SAW.
Rasulullah itu menjelang meninggal ingat kita untuk melaksanakan sholat. Umatku, perhatikanlah sholat, perhatikan sholat. Orang yang mau meninggal mengingat umatnya berarti Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Maka kita harus mencintai Rasulullah karena kita dicintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Kita dengan memperbanyak baca sholawat, dengan memperbanyak amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Contoh, malam Jumat dan hari Jumat disuruh memperbanyak sholawat, baca banyak sholawat. Perintah sholat duha, perintah sholat tahajud dilaksanakan semaksimal mungkin. Apalagi perintah wajib sholat 5 waktu, hendaklah kita laksanakan. Wa hiya akhiru ma yafqadu minad din fa in dha'ad dinu kulluh. Jadi syariat Islam itu akan pudar, akan hilang sedikit demi sedikit demi sedikit, dan akhir yang hilang dari diri manusia adalah sholat. Pertama, syariat yang lainnya hilang, dan akhir syariat yang hilang adalah sholat. Sudah nggak ada orang yang melaksanakan sholat. Alhamdulillah, sekarang di setiap masjid adanya berkumandang menandakan mereka jamaah yang memperhatikan sholat. Jangan sampai pas adzan ditinggal, yang penting adzan aja, nggak ada jamaahnya. Nggak seperti itu ya. Adzan Allahu Akbar, bil adzan nggak ada orang yang datang, ya sudah, sholat sendirian. Ada. Kalau saya lihat di masjid-masjid, di musola di Bekasi ini, habis adzan, iqamah, dan jamaahnya banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada adzan lalu nggak ada jamaahnya? Ada, Pak. Yang penting adzan menggugurkan aja, adzan aja, nggak ada jamaahnya. Jamaahnya kemana? Lagi kerja, lagi ke petani atau ke sawah dan lain sebagainya. Sholatnya di rumah sendiri-sendiri. Saya dulu waktu kecil pernah mengalami seperti itu. Bahkan adzan duhur asar juga nggak ada. Bapak pernah ingat? Mungkin ada di rumah. Tapi alhamdulillah sekarang sholat 5 waktunya bagus. Dulu pada waktu saya masih kecil ingat, adzan duhur asar nggak ada. Betul tidak? Habis itu yang banyak apa? Adzannya tetap, tapi jamaahnya yang banyak maghrib, isya. Subuh berkurang. Yang ada adalah yang tua. Jamaahnya juga tua. Safnya terdepan. Jadi biasanya 3 baris, 4 baris. Kalau subuh 1 baris, itu pun bukan penuh 1 baris, hanya 2 orang, 3 orang. Sedih. Tapi alhamdulillah sekarang mulai rame, semarak siarnya. Waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak ada perbedaan dalam masalah adzannya. Gak ada perbedaan, Pak, sama. Iya, dari dulu emang sama adzannya kan? Nah, tapi jamaahnya masih juga ada perbedaan. Kalau maghrib banyak, isya banyak, subuh berkurang. Tapi berkurangnya nggak signifikan. Kalau 4 duhurnya, 4 maghrib, maksudnya softnya bukan 4 rakaat, jangan salah paham ya. Maghrib itu 4 soft, isya 3 soft, subuh 2 soft, masih banyak.
Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu pertama kali yang hilang pada diri manusia. Pada diri umat Islam nanti di akhir zaman itu salat sudah hilang, maka terjadilah kiamat. Kalau masih banyak orang yang melaksanakan salat, memakmurkan masjid, insya Allah kiamat enggak datang. Tapi kiamat sughra datang. Kiamat kubro hancurnya alam. Kiamat sughra hancurnya nikmat. Hancurnya nikmat diri sendiri. Aktsiru dzikra hadzahabi min ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur nikmat. Apa penghancur nikmat? Mati. Jadi kiamat sughra itu pasti terjadi dan kita ngalamin. Maksudnya ngalamin itu nemuin. Kalau kiamat kubro masih jauh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tentang kedudukan salat bagi umat Islam, perintah yang pertama kali dan amalan yang dihisab pertama kali. Dan karena Rahman Rahimnya Allah, perintah 50 jadi 5 waktu, pahalanya sama tidak dikurangi, tapi amaliyahnya jumlahnya saja yang dikurangi. Dan Rasulullah sangat perhatian tentang salat sampai wasiat kepada umatnya, berwasiat kepada kita yang merasa umat Nabi Muhammad SAW, perhatikan tentang salat. Tidak hanya kamu perhatikan, tapi laksanakan salat dengan sebaik-baiknya, dengan berjamaah dan menghadirkan hati, pikiran ketika salat. Karena waktu syuruk sudah tiba ya. Saya buka pertanyaan. Tafadhol, silahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melaksanakan sholat subuh atau sholat sunnah, posisi kita yang terakhir itu apakah ayat awal atau ayat akhir? Ketika kita melaksanakan sholat subuh, tahiyatnya, ingat bahwa sholat subuh hanya 2 rakaat. Tahiyatnya bagaimana? Ketika tahiyat akhir, yaitu kaki kanan memanjat kaki kiri di bawah kaki kanan, bukan di bawah pantat. Ya, itu tahiyatnya. Ya, yang kita pelajari dari guru-guru kita seperti itu. Dan juga tata cara yang lainnya, kalau saya dulu ingat diajarin, dan juga ada hadisnya. Hendaklah takbir itu mengangkat kedua tangan, tata caranya sejajar bainal mangkibain, sejajar dengan ini. Apa ini? Mangkibain. Bahasa Arabnya mangkibain. Kalau bahasa kita bahu. Terus sejajar dengan telinga, sahmatu udhunain. Jadi ini sejajar gini. Jangan Allahu Akbar. Ini bukan takbir ini. Angkat tangan nyerah. Ini Allahu Akbar. Sejajar di sini. Cuma jangan maksain Allahu Akbar. Enggak ada ini. Ini. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita ketika melaksanakan sholat. Begitu juga tahiyat akhir di sholat subuh, kaki kanan memanjat, kaki kiri di bawah kaki kanan, bukan di bawah pantat. Karena itu tahiyat terakhir. Ya, ada pertanyaan lagi? Enggak apa-apa, enggak. Ya, tafadhol silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lupa rokaatnya. Kalau sholat sendiri lupa rokaatnya, nggak ada yang ngingetin. Kalau sholat jamaah nggak mungkin keliru sebagai jamaah. Yang keliru itu imam. Bisa terjadi imam keliru, tapi diingatkan dengan makmum. Enaknya kalau sholat berjamaah. Jadi ketika imam salah, seharusnya duduk tahiyat awal berdiri. Subhanallah. Kok nggak ada respon? Subhanallah. Nggak ada respon. 3 kali. Subhanallah. Ini kata makmumnya. Diingetin nggak? Terus duduk ya. Kata imamnya, kamu nggak ngerti tata cara sholat ya. Saya ini sudah berdiri, nggak boleh duduk lagi. Karena apa? Sudah berdiri, nggak boleh duduk lagi, kecuali belum sempurna, masih separuh, boleh duduk. Yang makmumnya suudon, wah ini pimpinan otoriter, nggak mau diingetin. Bubar, bisik-bisik sholatnya ketemu, bubar. Sholatnya imamnya otoriter, nggak bisa diingetin, bubar. Ya sah nggak sholat yang ngomong gitu? Nggak sah. Bubar. 1, 2. Kenapa bubar? Imamnya otoriter, bubar semuanya. Padahal imam tadi tahu ilmunya, bukan nggak ngikutin, tapi karena sudah berdiri. Ini sholat berjamaah. Sekarang sholat sendirian, lupa. 2, 3, 2, 3. Hitung, malah nggak ngitung kancing baju. 2, 3, 2, 3, 3. Oh 3. Saya ingat dulu punya murid kalau ujian ngitung baju. A, B, C, A. Kenapa nak ngitung baju? Mungkin cocok ini. Iya enggak. Nah, bagaimana kalau lupa? Itu bisa terjadi. Lupa sholatnya berapa rakaat. Maka yang dibuat patokan yang terendah 2, 3, 2, 3 pasti 2. 2 itu pasti, 3 belum tentu. Kadang kelewat, kadang benar, kadang enggak. Maka 2 lah. Maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu enggak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kalau 2 pasti. Kalau 3 belum tentu. Karena dia bimbang 2 atau 3, 2 atau 3. Pasti kalau 2 sudah. Kalau 3 belum tentu. Kalau iya, kalau enggak. Maka dibangun dalam fikih 2 rakaat. Habis itu dilanjutkan kalau sholat isya, lanjutkan 2 rakaat lagi sebelum salam sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Di akhir tahiyat. Sebelum salam, Allahu Akbar, doa lagi. Duduk, sujud lagi. Habis setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi, kalau pas lupa berapa rakaat, maka hendaklah dibangun rakaat yang terkecil. Itu ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada. Ya, monggo silakan. Iya. Kalau di dalam hadis itu ada permintaan dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketemu sama Nabi Muhammad. Kan Nabi Musa sudah meninggal. Betul, meninggal secara jasadnya, ruhnya masih hidup. Inilah yang mengatakan bahwa
orang meninggal itu sebenarnya roh pisah sama jasad. Rohnya masih hidup. Tapi jangan diartikan rohnya gentayangan, ya. Roh orang baik itu diangkat oleh Allah di atas. Bahkan dalam sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, para nabi berjamaah, Pak. Lalu yang imam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan belum ada perintah sholat. Katanya perintah sholat ketika Isra Mi'raj, kan belum perintah sholat. Ingat bahwa sholat itu sudah ada zaman dulu, tapi tata caranya beda. Sholat dipimpin oleh, terus yang jadi imam apa? Para nabi. Sudah meninggal dong, kan roh-roh, iya. Naik sana, nyampe ke langit berapa, ada ketemu Nabi Musa. Berapa? Kalau bahasa nikmat berapa dapatnya? Nggak boleh ya. Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan gitu panggilnya. Sofyan, apalagi orang Sunda. Mustafa, Ahmad Mustafa dipanggil apa? Apa Ahmad Mustafa? Saya, masya Allah, saya sampai mikir. Enggak, Pak, namanya Ahmad Mustafa, tapi nama panggilannya apa Ahmad Mustafa. Orang Sunda kan suka ngulang-ngulangi. Apa? Kirain pertanyaan apa? Ahmad Mustafa. Astagfirullah, apa itu ulangan dari Mustafa apa? Kirain kan pertanyaan. Ini salah tulis ini orang yang nulis. Enggak tahunya gitu. Ada lagi apa? Pokoknya diulang-ulang gitu kan. Kalau Jawa dipendekin, dipotong. Namanya Ahmad, panggil Mat. Namanya siapa lagi? Soeharto. Toh sini. Namanya Aprilia. Panggilannya apa? Tril. Jadi seperti itu singkatan. Kalau ke Rasulullah nggak boleh. Mat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat ketemu Nabi Musa. Umatmu itu kecil, terus lemah, banyak ngeyel. Banyak ngeyel saya tambahin ya. Saya tambahin enggak ini? Enggak mungkin. Intinya ada rukhsah. Tolong minta kurangin ke atas. Ya Rasulullah, minta tolong dikurangi. Ya sudah, saya kurangi 45. Nyampe lagi turun, ketemu Nabi Musa. Dapat diskon berapa? Bahasa kita ya. Di bahasa kitabnya nggak dapat diskon gitu. Berapa? 45. Ya nggak kuat umatmu 45. Nggak kuat. Terus berapa? Coba minta diskon lagi. Minta ke Allah. Ya Allah, diskon. Ya udah 40. Sampai terus turun per 5. Habis itu 5. Kata, minta lagi. Kata Rasulullah, malu saya minta terus. Udah dikasih. Udah 5 aja. Nah, ditetapkan di innahu la yubaddalul qawlu ladayya, sesungguhnya perkataan itu enggak dirubah di sisiku, tetap pahalanya 50. Jadi ada seperti itu. Jadi kalau tawar menawar boleh ya. Enggak ada hadis tawar menawar disebut musawamah, boleh ya. Jadi boleh. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada ya, monggo. Siapa dulu nih? Nah, kanan dulu ya, habis ini aja nih. Kalau untuk masalah caranya itu sebenarnya cara kita sholat ya itu diturunkan bagaimana? Baik. Jadi tata cara sholat diajari oleh
Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Jadi takbir sholatnya seperti ini, itu ada dalam hadis panjang. Hadis panjang dari Jibril ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ke sahabat-sahabat tata cara sholat. Jadi ada perincian tata caranya secara detail dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat. Makanya perintah sholat itu dari Allah, adapun tata cara sholat perantaranya malaikat Jibril. Seperti itu ya. Oh, sholatnya sebelum ada perintah sholat. Itu ya. Ya, malaikat dulu. Oh, malaikat dulu. Nabi-nabi dulu dengan malaikat Jibril, pembawa wahyu. Jadi contoh kitab Taurat nyampe kepada Nabi Musa itu karena malaikat Jibril. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu kitab samawi. Kitab samawi itu kitab yang turun dari langit. Yang bawa siapa? Yaitu malaikat Jibril. Jadi pemberi wahyu, pengantar wahyu. Ya, seperti itu ya Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, baik, terima kasih. Bagaimana cara membaca doa iftitah? Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada lagi yang bacanya Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib wa nakini sampai akhir. Dua-duanya dari hadis Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh pakai yang Allahu Akbar kabira, boleh juga yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Seperti halnya baca Al-Fatihah, ada yang jahar, ada yang tidak. Ada yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dijaharkan. Ada yang bismillahnya disirikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua-duanya boleh. Ada hadisnya. Tapi kalau yang jamaah semuanya pakai jahar, imamnya harus ngerti. Jamaahnya sensitif. Kalau nggak jahar, nggak jadi imam nanti. Awas ya. Ya harus ngerti imamnya. Jangan mentang-mentang imamnya nggak pakai bismillah. Emang gue pikirin. Wah, bahasa Jakarta. Udah tahu semuanya pakai jahar bismillahnya, dia jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin, kata makmumnya. Ini tampil beda. Tahu enggak? Di sini tuh pakai bismillah jahar, tahu? Enggak boleh imam seperti ini yang menimbulkan kegelisahan, keresahan dalam jamaah. Bukan jamaah, bukan ya. Jadi menimbulkan keresahan dalam jamaah itu enggak boleh. Contoh, makmumnya kebanyakan pakai kunut, imamnya juga menyesuaikan pakai kunut. Enggak pimpa. Oh berarti Ustaz itu pelin-pelan. Di sana enggak pakai kunut, di sini pakai kunut, di sana kunut, di situ enggak kunut. Saya tahu nih, saya catat, saya ngikuti pengajiannya nih. Wah, guru itu pelin-pelan, langsung di medsos. Guru pelin-pelan itu jangan diikuti. Kenapa? Karena nggak bisa dibuat rujukan. Katanya kunut, dia nggak kunut, nggak kunut. Mana yang dibuat pedoman? Di-share.
Difoto gurunya, jret. Nih guru yang pelin-pelan, nggak punya arah tujuan yang jelas. Jret. Ini memfitnah ini namanya. Nggak boleh. Guru itu tahu dan bagaimana caranya supaya jamaah terawat dan nggak boleh menimbulkan fitnah. Nggak boleh, dilarang menimbulkan fitnah. Contoh saja, ketika kita baca surat sajdah, itu disunahkan untuk sujud. Disengaja tapi nggak dikasih tahu makmumnya. Makmumnya kadang ada yang nggak tahu. Disengaja nggak diumumin, ngeprank bahasanya. Pas suruh sujud, Allah, pas baca surat sajdah, lalu sujud, seharusnya kan rukuk. Ya, maksudnya perintah tadi sujud. Habis itu berdiri lagi, lanjutin ayat. Jamaahnya nggak pernah tahu. Taunya hanya ngingetin subhanallah. Allahu akbar. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Enggak, habis sampai ayat akhir. Pas sujud. Ini baru kali ini habis baca Al-Qur'an sujud. Kata makmum, kata imam, sujud tilawah. Seharusnya sebelumnya ngasih tahu, jangan bilang, jangan diam-diam, kasih tahu, wahai para jamaah, nanti saya baca ayat sajdah, ketika ketemu ayat sajdah kita sujud. Tandanya apa? Saya takbir langsung sujud, jangan disalahkan ya. Makmum tahu kan? Enak. Kalau makmum nggak tahu, jamaah nggak tahu, protes nanti. Wah, ini imam nggak pernah ngikutin ingatnya atau peringatan dari makmum. Itu yang nggak boleh. Jadi sekali lagi, secara hadis boleh, tapi jangan menimbulkan fitnah di jamaah. Kecuali kalau sudah pada ngerti semuanya. Sudah pada ngerti, oh ini ada yang bismillah itu landasannya ada, yang enggak dijaharkan ada. Nah, terus banyak separuh itu 50-50, separuh ada yang bismillah jahar, separuh yang bismillah, terserah imamnya. Kadang bismillah jahar, kadang bismillah enggak jahar. Rasulullah pernah melaksanakan seperti itu. Tapi jangan dalam satu sholat. Rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim, rakaat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Enggak boleh. Kan Rasulullah dua. Nah iya, tapi jangan satu rakaat, dalam satu sholat. Katanya lebih ini demokratis nih, menghormati. Sholat emang. Baik, saya kira cukup ya. Ngajian pagi ini, mari kita tutup dengan beristighfar lalu berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.